Guys, kalian punya gambaran nggak tentang gimana visi Indonesia emas? Susah ya? Tahu nggak kenapa kita kok rasanya susah banget ngebayangin masa depan Indonesia? Karena kita nggak pernah benar-benar lihat ke masa lalu. Padahal, clue buat ke depan tuh ada di belakang. Yuk, kita mundur dulu sebentar. Di video sebelumnya, udah kita bahas tentang Kerajaan Sriwijaya yang mencapai keemasannya di umur 100 tahun dan bertahan hingga 400 tahun. Caranya dengan investasi besar-besaran di bidang pendidikan. Kok bisa? Ada beberapa catatan yang membuktikan hal ini, yaitu dari Tiongkok dan India. Kalau menurut catatan Tiongkok yang ditulis Yijing, Sriwijaya adalah pusat perdagangan dan pelayaran di Selat Malaka, Semenanjung Malaya, Thailand, dan Jawa. Dia juga bilang kalau di Sriwijaya sudah ada perpustakaan dan menjadi pusat ilmu bahasa dan penerjemahan Sanskerta. Yijing sendiri saja menerjemahkan 400 naskah di Sriwijaya untuk dibawa ke Tiongkok. Dia bahkan merekomendasikan para biksu dari negerinya untuk belajar di Sriwijaya sebelum berlanjut ke Nalanda, India. Selain sastra dan filsafat, kurikulum pendidikan juga mencakup matematika dan logika, ilmu pengobatan, serta ilmu sosial. Sebelum ada SMK, juruan arsitektur, sekolah bisnis, bahkan sebelum ada AutoCAD, Sriwijaya udah punya pendidikan kejuruan dan keterampilan teknis seperti pertanian, pelayaran, perdagangan, dan konstruksi bangunan. Wajar saja jika Candi Borobudur dibangun semegah dan sepresisi itu. Ini jadi bukti kalau ilmu matematika berkembang di bumi Sriwijaya. Dan artinya, narasi bahwa Ken Arok kalau ke Inggris akan kuliah di Oxford tuh salah. Karena kita bahkan sudah punya institusi setingkat universitas di Nusantara. Malah 400 tahun sebelum Oxford. Jadi dari dulu kuncian Sriwijaya emang di pendidikan guys. Dan ini diteruskan di masa Raja Balaputradewa yang terbukti dalam catatan prasasti Nalanda dari India. Balaputradewa meminta Raja Dewa Paladeva dari India untuk membangun asrama biara bagi mahasiswa dari Sriwijaya. Terus, responsnya apa? Nego? Berontak? Ngomel? Enggak, doi nurut. Prasasti ini membuktikan kehebatan soft power kita di masa itu. Hal ini yang bikin para mahasiswa tadi nggak kabur aja dulu atau abis terima beasiswa lalu nggak pulang. Mereka kembali dan menyebarluaskan ilmu yang didapat dari Nalanda, mengokohkan posisi Sriwijaya sebagai pusat pendidikan ajaran Buddha. Investasi di bidang pendidikan dan mindset pengabdian pada alam semesta ini melahirkan banyak kaum terpelajar yang nantinya berkontribusi pada kejayaan Sriwijaya. Jadi, belajar apa kita hari ini teman-teman? Bahwa kejayaan Sriwijaya itu karena investasi pendidikan mereka berkelanjutan dan para pemimpinnya memastikan legasi ini nggak putus. Dan ini masih terlihat pada kerajaan-kerajaan Nusantara dari Singosari sampai Mataram Islam. Kalau Sriwijaya bisa bertahan lebih dari 400 tahun karena pendidikan, berarti Indonesia pun harus bisa fokus di situ. Nah, menuju 100 tahun Indonesia emas di 2045, menurut lo kita masih mampu sejaya Sriwijaya nggak? Tulis pendapat lo di kolom komentar.